Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan. Dan memang cobaan dan ujian yang paling berat dialami oleh para nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, bahwa ujian dan cobaan yang paling berat itu dialami oleh para nabi. Yang pertama, Allah uji Nabi Yusuf alaihi salam dengan dibenci oleh saudara-saudaranya. Tidak ada alasan apapun, ujug-ujug saudara-saudaranya membenci. Nggak diajak main, nggak diajak bersama, dikucilkan begitu saja. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Nabi Yusuf alaihi salam. Ujian berikutnya adalah Allah pisahkan Nabi Yusuf alaihi salam dari keluarganya, yaitu dengan upaya dimasukkan atau dibunuh atau dipisahkan. Ini adalah ujian yang luar biasa. Ketika itu Nabi Yusuf usia 6, 7 atau 8 tahun, belum balik. Ujian yang diterima oleh Nabi Yusuf yang paling menyakitkan adalah ketika ada kafilah yang lewat, kemudian kafilah tersebut menarik timba, maka Nabi Yusuf naik ke atas timba tersebut dalam keadaan tidak berpakaian, karena pakaiannya diambil oleh saudara-saudaranya, dan pakaian itu dijadikan sebagai bukti palsu, seolah-olah Nabi Yusuf dimakan binatang buas. Diambillah timba oleh kafilah tersebut. Kaget mereka, ternyata ada seorang anak naik ke atas timba tersebut. Sebagian dari saudara-saudaranya itu menunggu peristiwa itu, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Kemudian menghampiri Nabi Yusuf. Kemudian kata saudaranya itu kepada orang yang ngangkat timba itu, ini adalah budak kami, jadi bukan saudara kami. Ini adalah budak kami dan kami akan menjualnya dengan harga yang terserah kalian, berapa kalian maunya. Nabi Yusuf tidak bisa berkata apa-apa, kok setega itu saudara. Akhirnya Nabi Yusuf pun dijual dengan harga yang sangat ringan. Wasyarahu bisamanin baksin darahima ma'dudah, disebutkan di situ. Dan mereka pun menjualnya dengan harga yang sangat rendah sekali. Yang penting Yusuf diambil keluar dari Kan'an atau negeri Palestina, keluar sudah. Subhanallah, Nabi Yusuf pun akhirnya menjadi budak. Ini ujian berikutnya. Ditinggalkan, kemudian di usia yang masih sangat muda beliau menjadi seorang budak, dibawa ke Mesir, diperjualbelikan sampai pada puncaknya ada pembesar Mesir yang membeli Nabi Yusuf. Disitulah Nabi Yusuf hidup sebagai budak. Jadi Nabi Yusuf itu hidupnya sebagai budak. Tetapi pembesar Mesir ini tidak memiliki anak. Maka Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran, Al-Aziz pun mengatakan kepada istrinya supaya anggap saja itu sebagai anak sendiri. Namun subhanallah, kembali Nabi Yusuf mendapatkan ujian, dan ini ujian yang luar biasa, pelajaran bagi anak-anak muda. Disebutkan bahwa falamma balagha asyuddah, ketika Nabi Yusuf itu balagha asyuddahu,
sampai pada puncak kedewasaan atau sampai pada puncak keremajaan. Jadi usia remaja yang paling puncak, di mana semua hormon itu naik. Usia remaja yang paling puncak, di mana hormon keremajaan itu naik. Ternyata Allah uji. Allah takdirkan Nabi Yusuf ini memiliki paras yang sangat tampan sekali. Luar biasa, saking tampannya seorang istri Al-Aziz sangat tertarik kepada Nabi Yusuf. Tidak hanya tampan, ternyata Nabi Yusuf tidak ada celah sedikit pun dari akhlaknya, dari perilakunya, dari cara bicaranya, membuat terpesona seorang istri Al-Aziz, istri menteri pembesar. Dan di zaman dulu, Pak, yang namanya pejabat, kalau sudah menikahi, pasti yang dinikahin itu cantik, Pak. Zaman dulu. Zaman sekarang, wallahu alam bishawab. Ya sebelum jadi pejabat, wallahu alam bishawab. Di zaman dulu pasti yang dinikahin cantik. Makanya Imra'atul Aziz ini adalah wanita yang sangat cantik dikenal. Melihat Nabi Yusuf seperti itu, Allah pun uji Nabi Yusuf di puncak gairahnya seorang pria di usia yang paling puncak di situ. Allah uji lewat godaan seorang wanita, dan ini adalah godaan terbesar bagi laki-laki adalah wanita. Harta tahta wanita. Selalu disebutkan wanita, punten ibu-ibu ini. Bagi laki-laki, godaan yang bisa membuat laki-laki jatuh itu adalah wanita. Makanya laki-laki itu kalau mau menikahi wanita, yang pertama apanya, Pak? Hartanya gitu? No. Harta enggak jadi prioritas pertama. Pasti yang dilihat itu apanya? Iya, fisiknya, kecantikannya. Lamun gelis, hayu. Gitu. Kalau enggak gelis, udah. Pas dilihat fisiknya, ternyata dia orang biasa-biasa saja, laki-laki akan menjawab, enggak apa-apa, insya Allah. Begitu laki-laki yang dilihat apanya? Fisiknya. Makanya Allah perintahkan laki-laki untuk menundukkan pandangan. Nabi Yusuf alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala oleh seorang wanita yang luar biasa. Cantiknya luar biasa. Dan tidak hanya itu. Godaannya. Nabi Yusuf berada di mana, Pak? Berada di negeri yang antah berantah, bukan di negerinya, di Palestina, bukan di Mesir, nggak ada orang yang kenal, karena beliau selalu di rumah. Yang ketiga, nggak ada orang yang curiga, karena memang beliau itu adalah budaknya wanita tersebut. Yang keempat, wanita ini yang ngajak. Bahkan disebutkan wa ghallaqatil abwab, pintu-pintu dikunci oleh wanita itu. Betul-betul memang berniat untuk melakukannya. Karena saking terpesonanya melihat Nabi Yusuf alaihi salam. Wa ghallaqatil abwab wa rawadathu, dan wanita itu pun rawadathu, merayunya. Disebutkan oleh para ulama tafsir, tidak hanya sekedar merayunya, dia melakukan persiapan, memakai pakaian yang paling bagus, berhias, pokoknya gitulah gitu ya. Melakukan persiapan begitu. Dia rayu. Al-Quran memakai diksi rawadat yang seolah-olah di situ
saling merayu, padahal realitasnya bukan Nabi Yusuf yang merayu, tapi wanita ini yang merayu. Mengapa Al-Quran memakai diksi rawadathu? Karena saking tampannya Nabi Yusuf, seolah-olah ketampanan itu merayu wanita itu. Saking tampannya. Jadi lihat langsung tergoda lah begitu Pak. Luar biasa. Beberapa hal yang menunjukkan ini nggak ada alasan untuk ditolak ini wanita itu. Karena tadi Nabi Yusuf bukan siapa-siapa di situ. Bukan orang viral lah begitu ya. Kemudian juga wanita itu yang mengajaknya. Dan tidak ada yang tahu. Tetapi subhanallah ya, Allah menjaga pemuda ini di puncak gairah yang luar biasa. Makanya disebutkan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh wanita itu sangat ingin. Disebutkan dalam tafsirnya, Nabi Yusuf pun ada tergerak sebagai manusia. Nabi Yusuf pun ada tergerak. Laula arra'a burhana rabbih. Seandainya Nabi Yusuf tidak mendapatkan ya burhan, keterangan dari Allah. Disebutkan ilham bahwa agar hal tersebut jangan dilakukan. Akhirnya Nabi Yusuf lari, dikejar oleh wanita tersebut, Imra'atul Aziz. Dalam riwayat Israiliyat namanya Zulaikha. Ini ujian digoda. Apa selesai? Ternyata tidak selesai sampai situ. Ketika terjadi lari-larian itu, ternyata ya ketahuan oleh suaminya, oleh Al-Aziz. Apa kata wanita itu? Yusuf telah mencoba untuk memperkosa saya. Yusuf mencoba untuk memperkosa saya. Nabi Yusuf diuji lagi, difitnah. Enggak salah apa-apa, difitnah, seolah-olah bersalah. Karena yang memfitnah adalah yang punya otoritas. Pokoknya kata wanita ini, ya, setelah mendatangkan bukti-bukti ternyata Nabi Yusuf tidak bersalah. Sama sekali enggak bersalah. Buktinya apa? Yang sobek bagian belakang dari bajunya, bukan bagian depannya. Bukan bagian depannya. Ini menunjukkan kalau yang mengejar itu bukan Nabi Yusuf. Kalau yang mengejar Nabi Yusuf, bagian depan bajunya Nabi Yusuf yang seharusnya sobek. Ini ternyata bagian belakang yang dikejar. Berarti sebenarnya bukti-bukti sudah memojokkan wanita itu, tapi wanita ini punya otoritas. Wanita ini ya punya kekuatan, yaitu kekuatan suaminya. Kata wanita ini, pokoknya Yusuf harus masukkan penjara. Suaminya Al-Aziz bingung. Yang salah adalah istrinya sendiri. Yang benar Nabi Yusuf. Tapi dalam hatinya, kalau istriku masuk penjara, apa kata media nanti? Diatur oleh media. Nanti media gimana beritanya begitu. Ya. Nah, di sela-sela seperti itu, ya netizen ini udah banyak ngomongin tentang kejadian seperti itu. Wah, kok bisa ya Imratul Aziz tergoda gitu, ibu-ibu biasanya. Kok bisa sih? Masa sih wanita secantik itu tergoda oleh ininya budaknya? Biasalah. Terus gitu ya, terbang tuh berita-berita macam-macam. Akhirnya wanita ini kesal. Imra'atul Aziz ini kesal. Diundanglah ya sebagian ibu-ibu itu, diundang untuk ke rumahnya. Kemudian disiapkan meja talenan. Kemudian di situ disiapkan buah-buahan dan ada pisaunya. Ketika mereka kumpul, ini ada apa? Ya, seolah-olah mau ada hajatan gitu ya, potong-potong sayur-sayur gitu.
Nabi Yusuf diperintahkan untuk masuk ke dalam ruangan. Namanya budak, ya diperintahkan untuk masuk ke dalam ruangan. Ketika mereka melihat Nabi Yusuf, karena di sana kan nggak ada media, Pak ya, wajahnya belum ada gitu di mana-mana. Baru mereka lihat, mereka langsung hasya lillahi ma hadza illa bashar. Wah, langsung terpesona melihat ketampanan Nabi Yusuf sampai mereka bilang ini bukan manusia, ini malaikat. Bahkan waqatta'na aydiyahunna, bahkan mereka tanpa sengaja memotong jari-jari mereka dan itu nggak kerasa. Luar biasa, berarti nggak bisa dibayangin, Pak ya. Ada orang setampan itu motong jari, kita lihat nggak kerasa gitu. Luar biasa ketampanannya. Ini yang kalian bicarakan tuh ini tuh. Coba kalian motong jari-jari kalian, kata wanita itu. Tuh, kenapa saya nggak bisa tergoda? Kalian aja seperti itu. Lah saya tiap hari ketemu, tiap hari berkomunikasi. Saya yang memang benar mengininya, dan saya bilang sama suami saya, kalau Yusuf tidak mau, saya akan masukkan dia ke dalam penjara. Gitu. Jadi Nabi Yusuf, wanita ini bilangnya ke ibu-ibu, Nabi Yusuf dengar akan diancam masuk ke dalam penjara kalau tidak mau ngikut saya. Begitu. Dan Al-Aziz, menteri tersebut, ya mungkin distrik mana begitu ya, memutuskan untuk Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara tanpa ada alasan. Dan bahkan Nabi Yusuf dalam posisi yang benar. Tapi setelah mendengar pernyataan wanita itu, kalau kamu mau terhadap ajakan kami, kamu lepas dari penjara. Maksudnya melayani istri tersebut, ya, kamu lepas dari penjara. Apa kata Nabi Yusuf? Ya, kata Nabi Yusuf, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Allah, penjara lebih baik dan lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jadi mereka, ibu-ibu juga ngajak juga. Wanita ini juga ngajak juga. Kata Nabi Yusuf, lebih baik masuk ke dalam penjara. Jadi ujiannya macam-macam, luar biasa. Dari awal beliau selalu mendapatkan ujian. Ternyata Allah tidak gantikan ujian itu, ya rehat dikit gitu ya, setelah diuji, difitnah, masuk ke dalam penjara. Ini ujian juga. Subhanallah. Jadi kalau kita melihat ya kehidupan beliau ini menunjukkan bahwa hidup ini ya perpindahan dari ujian ke ujian. Bagaimana manusia itu ya berpindah dari ujian ke ujian, dan bagaimana hidup itu adalah ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan tegas bahwa kita ini diciptakan untuk diuji. Allah berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali." Kami ciptakan manusia dari air yang bercampur, nabtalihi, untuk kami uji. Jadi hidup itu ujian. Manusia ketika sudah hidup ya sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat di sini, ujian luar biasa. Ujian Nabi Yusuf alaihissalam. Ujian dibenci oleh saudara-saudaranya. Ujian apa lagi, Pak? Dijauhi oleh saudara-saudaranya. Ujian difitnah. Dan ujian ketampanan. Ternyata ketampan pun merupakan ujian. Subhanallah. Ya, orang yang tampan ternyata ujian. Lah kita sekarang, luar biasa ya, tampan apa? Itu ujian. Dia apa bisa dengan ketampanannya tetap istiqomah?
Atau justru dengan ketampanannya itu ya dia jatuh begitu. Ujian apa lagi di sini? Ujian dikriminalisasi. Iya Pak, maaf. Nabi Yusuf tidak bersalah ini. Apa salahnya gitu? Tapi pokoknya salah. Sudah, daripada nanti Al-Aziz namanya jatuh. Ya, karena istrinya demikian, nanti rakyat bisa tidak percaya. Elektabilitas bisa turun. Ya pokoknya harus masuk penjara ini. Nggak akan mempengaruhi apapun. Ini harus masuk penjara pokoknya. Bilang ke hakinya, oh pokoknya masuk penjara lah, apapun tuduhannya selesai gitu. Nabi Yusuf lebih menerima penjara daripada ya harus memenuhi ajakan-ajakan syaitaniyah tersebut. Makanya manusia kalau melihat kisah bagaimana Nabi Yusuf penuh dengan ujian, harusnya kita sadar kita tidak akan bisa lepas dari ujian kehidupan. Wah, di kota ramai, saya mau ke hutan saja. Enak kayaknya, sepi. Bisa berzikir, damai, melihat alam. Sampai hutan, ngeluh lagi Pak. Kok nggak ada kuota, nggak ada pulsa, sinyal nggak ada. Masih belum, itu pun digangguin oleh orang hutan. Nah, pindah aja lah ke kota lagi kan begitu. Selalu ya manusia itu berpindah dari satu ujian kepada ujian yang lain. Dan manusia tidak akan seiring dengan ketidakpernahpuasan manusia terhadap dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala uji dia. Ada yang diuji oleh suaminya, ada yang diuji oleh istrinya, ada yang diuji oleh anaknya, ada yang diuji oleh hartanya. Terus sampai hatta zurtumul maqabir, sampai nanti kalian masuk ke dalam liang kubur baru sadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.